Ini adalah Daniel. Daniel adalah anak yang sangat suka bermain game. Dan akhir-akhir ini, ia baru saja memenangkan sebuah turnamen game. Dari turnamen tersebut, Daniel memenangkan uang sebesar 10 juta rupiah. Dan karena tidak ada kebutuhan mendesak, Daniel berpikir untuk menginvestasikan uang hadiah tersebut. Daniel mengetahui bahwa terdapat banyak sekali instrumen investasi yang ada. Namun sejauh ini, yang Daniel ketahui hanya 3, saham, reksadana, dan juga surat utang negara. Daniel sangat bingung memilih antara 3 instrumen investasi tersebut. Dan akhirnya ia memutuskan menggunakan metode pro dan kontra untuk menentukan instrumen investasi yang akan dia gunakan. Metode pro dan kontra memiliki 3 step. Yang pertama, mencatat seluruh pilihan yang dimiliki, lalu mencatat aspek pro dan kontra dari pilihan tersebut, dan yang terakhir adalah mengukur tingkat positif dan negatif dari masing-masing pilihan. Pada langkah pertama, Daniel menuliskan pilihan instrumen investasi yang akan dia gunakan, yaitu saham, reksadana, dan juga surat utang negara. Lalu selanjutnya, Daniel menuliskan pro dan kontra dari saham. Yang pertama, keuntungannya yang besar, lalu adanya dividen, dan tidak ada waktu tenor atau waktu jatuh tempo. Sedangkan untuk kontra dari saham adalah risiko yang tinggi, saham tidak dijamin pemerintah, dan yang terakhir, tidak mudah untuk mempelajari saham. Lalu selanjutnya, Daniel menuliskan pro dan kontra untuk reksadana. Pro untuk reksadana itu yang pertama, risikonya tidak terlalu tinggi, reksadana mudah untuk dipelajari, dan tidak ada waktu tenor atau waktu jatuh tempo. Sedangkan untuk kontranya, keuntungan dari reksadana tidak terlalu besar, reksadana tidak dijamin pemerintah, dan tidak ada dividen seperti saham. Dan untuk pilihan terakhir yaitu surat utang negara, pro-nya adalah risikonya rendah, tidak perlu mempelajari apa-apa, keuntungan cukup besar, dan yang paling penting adalah surat utang negara dijamin pemerintah. Sedangkan untuk kontranya, surat utang negara tidak memiliki dividen seperti saham, dan waktu jatuh temponya itu 2 atau 3 tahun, cukup lama dibandingkan kedua pilihan lainnya. Lalu setelah Daniel menuliskan pro dan kontra dari setiap pilihan, Daniel menentukan nilai untuk setiap pro dan kontra yang ia tulis. Setelah itu, Daniel menghitung skor untuk setiap pilihannya. Dan berdasarkan penghitungan Daniel, surat utang negara memperoleh nilai yang paling tinggi. Oleh karena itu, Daniel memilih surat utang negara sebagai instrumen investasinya. Walaupun keuntungan dari surat utang negara tidak setinggi saham, namun ada sesuatu yang dimiliki oleh surat utang negara dibandingkan dua pilihan lainnya, yaitu surat utang negara dijamin oleh pemerintah. Dan walaupun waktunya lumayan cukup lama, 2 atau 3 tahun, karena Daniel tidak ingin menggunakan uangnya dalam waktu dekat, Daniel yakin bahwa ia akan menginvestasikan uangnya di surat utang negara.